Halo sahabatku, namaku Ingvar. Coba deh, lihat sekeliling kamarmu sekarang. Ada kursi, meja, atau mungkin rak buku. Kamu pernah kepikiran nggak, semua benda itu datangnya dari mana ya? Ternyata, setiap benda itu punya cerita rahasia loh, dan khusus hari ini, aku mau membisikkan rahasiaku ke kamu. Ini cerita tentang gimana sebuah ide kecil, tahu kan yang kayak ting, lampu nyala di kepala kita. Nah, ide kayak gitu bisa tumbuh jadi sesuatu yang besar sekali. Cerita ini dimulai dari seorang anak laki-laki biasa, ya persis sepertimu, yang punya mimpi besar. Ini rahasiaku, dan aku mau banget berbagi sama kamu. Oke, siap? Ayo kita putar waktu jauh ke masa kecilku. Coba bayangin ya, sebuah tempat di Swedia namanya Småland. Di sana itu, wah, banyak banget pohon tinggi dan danaunya berkilau-kilau. Nah, di sanalah petualanganku dimulai. Modalku cuma sepeda tua dan rasa ingin tahu yang besar sekali. Waktu aku baru 5 tahun, petualanganku dimulai dengan menjual korek api dari rumah ke rumah. Terus aku jual ikan, kartu Natal, bahkan pensil. Nah, disinilah aku nemuin satu trik rahasia. Gini, kalau aku beli pensilnya langsung sebungkus besar, harga satuannya kan jadi lebih murah. Mirip deh kayak kamu beli permen sekantong besar, pasti lebih murah kan daripada beli satu-satu? Nah, karena itu, aku bisa jual pensilnya dengan harga yang murah buat tetanggaku, tapi aku tetap dapat untung sedikit. Dari situlah, pas umurku 17 tahun, lahir deh perusahaan pertamaku, IKEA. Tapi ya, ada satu teka-teki besar yang bikin aku penasaran banget. Aku terus mikir, kenapa ya pensil yang dari pabrik harganya murah, kok pas sampai di toko harganya jadi jauh lebih mahal? Ini aneh. Pasti ada cara yang lebih pintar dan lebih adil dong. Aku janji sama diriku sendiri, aku harus pecahkan teka-teki ini. Nah, teka-teki pensil tadi itu ternyata membawaku ke petualangan yang lebih besar lagi. Perabotan. Dan disinilah aku menemukan ideku yang paling hebat. Sebuah ide cemerlang buat memecahkan masalah yang ternyata isinya cuma udara. Hah? Udara? Gimana maksudnya ya? Coba deh bayangin ini, sahabatku. Kamu punya meja segede ini, tapi mobilmu sekecil ini. Gimana caranya masukin meja itu ke mobil? Kelihatannya mustahil kan? Tapi ingat ya, setiap masalah besar itu sebenarnya adalah pintu menuju ide yang hebat. Coba, menurutmu, apa yang harus kita lakuin ya? Dan jreng-jreng, ini dia jawabannya. Aku baru sadar kalau dipikir-pikir, bagian terbesar dari sebuah meja itu kan kosong. Isinya cuma udara. Jadi, kenapa nggak kita lepas aja kakinya? Terus kita masukin semua bagiannya ke dalam satu kotak tipis yang datar. Ide ini bikin ongkos kirimnya jadi murah banget. Dan bagian paling serunya, kamu bisa merakitnya sendiri di rumah. Seru kan kayak lagi main puzzle raksasa? Tentu saja, yang namanya petualangan itu nggak selalu mulus. Pasti ada rintangannya. Ceritaku juga begitu kok. Membangun mimpiku itu nggak selalu gampang. Soalnya, kalau kita mau jadi besar dan menciptakan hal-hal baru, itu artinya kita juga harus siap belajar dari kesalahan. Penjual-penjual lain tuh nggak suka karena barang-barangku harganya terjangkau banget. Mereka bahkan sampai bilang ke pemasokku, jangan kerja sama dia lagi. Tapi kamu tahu nggak, justru karena ditekan begitu, aku nggak menyerah. Malah, aku jadi makin kreatif. Aku jadi harus cari caraku sendiri yang beda dari yang lain. Ingat ya, kadang rintangan terbesar itu malah bisa memberimu kekuatan super yang nggak kamu sangka-sangka. Dan sebagai sahabatmu, aku harus jujur, tantangan itu nggak cuma datang dari luar. Aku sendiri pernah membuat kesalahan yang sangat-sangat besar. Karena menurutku, mengakui kesalahan itu adalah langkah pertama untuk jadi orang yang lebih baik dan lebih bijaksana. Waktu aku masih remaja, aku belum tahu banyak tentang dunia. Aku salah pilih teman, dan akhirnya bergabung dengan kelompok yang punya ide-ide yang sangat tidak baik. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, dan aku sangat-sangat menyesalinya. Tolong ingat ini ya sahabatku. Hal paling berani yang bisa kamu lakukan kalau kamu berbuat salah adalah mengakuinya, meminta maaf setulus-tulusnya dari hati, dan berjanji pada dirimu sendiri untuk belajar dari kesalahan itu supaya nggak pernah terulang lagi. Setelah melewati semua teka-teki, rintangan, dan pelajaran penting itu, aku akhirnya ngerti apa tujuan terbesarku. Alasan kenapa aku kerja keras selama ini. Ternyata ini lebih dari sekedar menjual meja dan kursi. Inilah janjiku, mimpi terbesarku, yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik untuk banyak orang. Aku percaya banget, semua orang, nggak peduli mereka kaya atau enggak, semuanya berhak punya rumah yang indah dan nyaman. Karena punya rumah yang hangat itu adalah hak semua orang. Dan ternyata, janjiku itu nggak berhenti sampai di situ. Janji itu tumbuh jadi besar, menjadi IKEA Foundation.
Tugasnya cuma satu, tapi penting banget, membantu anak-anak di seluruh dunia. Iya, anak-anak sepertimu. Karena buatku, kalianlah yang paling berharga. Setiap anak di dunia ini berhak punya rumah yang aman, makanan yang cukup, dan punya kesempatan untuk belajar dan bermain. Nah, sahabatku, begitulah ceritaku. Tapi bagian terbaiknya baru datang sekarang, karena ceritamu sendiri baru akan dimulai. Dan sebelum kamu memulai petualanganmu, aku mau kasih kamu peta rahasiaku. Pertama, jangan pernah berhenti bertanya, kenapa ya? Rasa penasaranmu itu bensin buat ide-ide hebat. Kedua, jangan takut sama teka-teki. Kerjakan terus sampai terpecahkan. Ketiga, beranilah jadi beda. Itu keren kok. Keempat, kalau kamu jatuh atau bikin salah, nggak apa-apa. Bangun lagi dan belajar dari situ. Dan yang terakhir, yang paling penting, penuhi hatimu dengan kebaikan dan jangan pernah ragu untuk membagikan sinarmu ke seluruh dunia. Aku dulu memulai semuanya cuma dengan sekotak korek api dan sepeda tua. Coba bayangkan, keajaiban apa yang bisa tumbuh dari sebuah ide kecil kalau disiram dengan kerja keras dan kebaikan hati. Jadi, sekarang giliranku yang bertanya padamu sahabat terbaikku. Ide hebat apa yang akan kamu bangun untuk membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik lagi?